Oke, selamat sore. Langsung aja kita review ya. Honda Scoopy motor matic tahun 2023. Nah, ini gua udah make kisaran jalan 9 bulan. Nah, bagaimana sensasinya? Terus gua mau cerita juga yang viral rangka ESAF. Tapi sih alhamdulillah aman-aman aja, tergantung perawatan kita aja, cara pemakaiannya. Nah, langsung aja dulu dari depan dulu ya. Ini menggunakan ring 12 depan belakang. Nah, untuk profil ban 100/90 depan belakang sama. Udah menggunakan cakram. Untuk bagian belakangnya masih tromol. Dan yang punya gue pakai ini Scoopy tahun 2023, ada kickstarter atau selahannya. Nah, terus dari dealernya dapat 2 kunci plus 1 remote ya. Nah, ini kalau untuk penggunaan remote-nya bisa kita kunci anti maling ya. Nah, itu terus kita tekan seat. Nah, misalkan ada yang mau nyolong ya, misalkan dia bakal bunyi alarm ya. Nah, gitu. Terus bisa kita tekan yang unseat untuk mematikan alarmnya. Nah, lanjut di bagian speedometer. Ini gue review sepengetahuan gue aja ya, soalnya gue juga nggak terlalu paham banget perihal apa namanya itu secara detail. Saya hidupin kilometernya sampai 140. Terus ini ada apa namanya itu yang buat hemat itu, kalau dia mesinnya dingin dia akan mati sendiri ya. Nah, terus di sini ada tombol klakson, lampu jauh, sen kiri sama sen kanan. Di sini starternya di bagian kanan. Nah, lanjut ke bagian bawahnya, ada tempat penyimpanan handphone, misalnya handphone atau tas kecil, dan ada juga port USB-nya. Dan bisa juga kita tutup. Nah, di bagian kanannya tanpa penutup ya. Nah, terus kalau kita membukanya, ambil di bagian seat, kan ini langsung kita buka di bagian jok. Nah, untuk kapasitas tangki itu kalau nggak salah sekitar 4,2 liter. Untuk bagasinya ya kisaran berapa ya kira-kira ya, gue juga nggak bisa mastiin, tapi untuk nyimpan tas atau helm Scoopy bawaan masih bisa ya, atau buku-buku kecil. Nah, cukup luas ya. Nah, untuk strippingnya ini Scoopy Sporty. Lampunya sangat terang ya, headlampnya maksudnya, headlamp, racking kiri kanan. Kemarin juga gua udah coba ke tanjakan, emang sih dibanding Scoopy lama performnya agak kurang ya. Tapi untuk ditarikan 30-40 ke atas cukup lumayan kuat, artinya nggak lemot. Itu yang gua rasain. Nah, strippingnya bagus ya. Ya, itu tergantung ke selera masing-masing. Nah, perihal rangka ESAF kemarin udah gua copot semua, ini body. Gua lihat karatan sih alhamdulillah sih nggak ada, karena kemarin udah sempat gua kasih oli di bagian rangkanya untuk menjaga ininya biar anti karat. Artinya ketika ada bekas genangan air, jadi air nggak langsung nempel ke bagian rangka gitu. Tapi sih tergantung teman-teman juga bagaimana cara perawatannya. Nggak jerawat pun juga nggak apa-apa. Kemarin sih sempat juga mau dijual lagi, cuman sih
pikir sayang karena bahan bakarnya kalau kita bawanya santai, nggak dibejak-bejak gasnya. Nah itu lumayan, sekitar perbandingannya 1 liter tembus di 54 sampai 57 km. Tapi kalau kita bawanya agak kita bejek-bejek gasnya, nah itu mungkin dapatnya di 1:1 liter per 50 km. Nah langsung ya kita dengerin suara mesinnya. Nah untuk perihal pergantian oli, gue sih nggak patokan kilometer, patokannya kira-kira udah misalkan udah cukup panjang perjalanannya, atau nggak harus nunggu 6 bulan sampai 8 bulan, enggak. Kita kira-kira aja, semisalnya udah harus diganti, kira-kira udah hitam, kita ganti aja agar mesinnya juga tetap awet ya. Nah untuk kita matiin dulu ya. Nah untuk kapasitas oli Gardan itu 70 mili. Buka bautnya di sini tempat pembuangan, tempat pembuangan, ini tempat ngisinya. Kalau baut ini pembuangan oli mesin di bagian ini. Nah kapasitas oli mesinnya itu 650 mili. Kemarin gue juga sempat salah, gue kira 0,8, terus gue kurangin aja sendiri karena beda sama Scoopy yang sebelumnya, itu 0,8. Kalau Scoopy 2023 ini yang gue pakai ini oli mesin 650 mili. Nah itu apalagi ya kira-kira. Oke. Terus di tampilan speedonya, nah ini ada jamnya ya, jam odometer. Terus trip ini bisa kita kita nolkan, tekan lama. Terus ini kilometer per liter, efek juga. Apalagi ya, ini indikator bahan bakar. Nah alhamdulillah gua pakai rata-rata itu kalau bawaannya santai dapat di angka 1 liter banding 1 liter 54 sampai 57 km. Ini juga gue pasangin holder handphone biar praktis, kalau nggak tahu jalan bisa naruh handphone di sana untuk melihat map. Nah untuk sistem pengeremannya gue nggak tahu istilahnya apa, tapi ketika gue tekan rem bagian rem depan, otomatis yang belakang juga udah ngikut. Karena ada teknologi dari Honda, gue nggak tahu apa namanya, bisa teman-teman cek aja di buku panduan. Tapi sejauh ini gue pakai udah lebih 9 bulan, alhamdulillah sih enak, tarikan enak, sensasinya enak ya. Tergantung ke perawatan kita lagi dan tergantung cara kita pakai kendaraan. Nah kenapa gue milih motor Matic ini Honda? Gue baru ini yang kedua kali. Dulu pernah gue pakai kalau merek Honda Revo, motor gigi ya. Nah tapi kayaknya Matic buat saat ini ya sangat enak, gampang untuk menyimpan barang bawaan. Terus motornya juga nggak terlalu tinggi. Nah untuk gua sih tingginya 170 cm, jadi kaki gua bisa napak ke bawah, dan ketika jalanan macet pun juga enak riding positionnya. Nah mungkin hanya itu ya yang bisa gua bagikan perihal review Honda Scoopy tahun 2023 ini yang tipe sporty. Oke sekian, mungkin ada kekurangan keterangan atau apa bisa di komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih.